untuk yang korban meninggal dunia tadi atau yang menjadi korban laka lantas itu adalah usia produktif. Kemudian hampir 66% itu jenis kelamin laki-laki. Kepala keluarga berarti. Kepala keluarga. Jadi wajar kalau kemudian korban laka lantas ini menyebabkan kemiskinan. Ini yang jarang kita temui kan, kalau kita ada kasus kecelakaan biasanya kan yang sorotannya publik itu kan ke supir. Nah, hanya supirnya hanya aja. supir. Padahal pemilik bisnya atau truknya nggak pernah tuh jadi sorotan. Nah, belum tersentuh kan? Iya. Padahal ada tanggung jawab hukum dari oknum petugasnya yang lalai lah, boleh dibilang. Petugasnya lalai. Petugasnya lalai, tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Orang Indonesia ini kan orang-orang religius dan agamis ya. Betul nggak? Iya. Ya, jadi ketika musibah kecelakaan itu, ya udah takdir gitu. Nasib kita lah gini. Nasib kita gitu loh. Padahal kecelakaan itu bisa dicegah kok. Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Masa libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Seperti halnya libur Lebaran, masa libur akhir tahun selalu diwarnai pergerakan jutaan orang yang pulang kampung atau sekadar berrekreasi ke tempat-tempat wisata. Untuk masa libur Nataru 2024-2025 yang tinggal menghitung hari, Kementerian Perhubungan mengungkap potensi pergerakan masyarakat secara nasional mencapai 39,3% atau kurang lebih 110 juta orang yang melakukan pergerakan. Namun di balik cerianya masa liburan ada bahaya laten yang selalu menghantui masyarakat, yaitu tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Sepanjang tahun lalu saja, Korlantas Polri mencatat 152.000 kejadian kecelakaan dengan korban tewas 27.000 orang. Dan khusus masa angkutan Nataru 2023-2024, terdapat 3.412 kejadian kecelakaan. Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai perencanaan strategis, angka kecelakaan lalu lintas setiap tahun terus membuat cemas. Mengapa angka kecelakaan tetap tinggi? Apakah langkah-langkah pemerintah belum cukup efektif? Atau justru ada faktor lain yang luput dari perhatian? Kita membahasnya bersama Ketua Yayasan Masyarakat Peduli Keselamatan dan Korban Kecelakaan Transportasi atau MAPEKA. Beliau adalah Dr. Haryo Pamungkas. Pak Haryo, terima kasih atas kesediaannya sudah mampir di studio Akurat.co. Terima kasih juga Bang atas undangannya. Pak Haryo, ini kita selalu dihantui, tadi saya sebut bahaya laten. Bahaya laten itu kan yang ada di belakang kita, selalu menghantui kita. Antara kelihatan dan nggak kelihatan. Dan nggak kelihatan ya kan. Dan kita juga sampai saat ini masih ada angka kecelakaan yang cukup fantastis tuh kalau setiap tahunnya, baik di masa liburan maupun sepanjang tahun gitu ya. Betul. Nah ini mungkin itu akan kita kulik lagi lebih jauh Pak Haryo, tapi kita mau kenalan dulu sama MAPEKA-nya nih. Bisa jelaskan nggak Pak Haryo secara singkat apa itu MAPEKA dan fokus utama dari Yayasan MAPEKA sendiri apa? Silakan. Iya, baik, makasih Bang. Jadi MAPEKA ini adalah satu yayasan yang kita bentuk ya. Jadi MAPEKA singkatan dari Masyarakat Peduli Keselamatan dan Korban Kecelakaan Transportasi. Jadi dari namanya aja udah bisa kita pahami ya, bahwa core dari atau fokus concern-nya kita itu adalah bagaimana kita bisa menjadi mitra pemerintah tentunya di dalam mendukung program-program terkait dengan keselamatan transportasi dan juga memberikan pelindungan hukum bagi korban kecelakaan transportasi. Gitu. Tadi sudah disampaikan ya, ini adalah satu keprihatinan kami dan kita ya sebagai masyarakat. Satu, kurang lebih sekitar tadi 27.000 ya. Mungkin angkanya sekitar 30 ribuan sebenarnya. Kalau 30 ribu meninggal dunia, bisa dibayangin kalau itu dibagi per jam, itu 1 jam itu 3 orang meninggal dunia. Nah, korban luka-luka itu angkanya ada di sekitar 100 ribuan lebih luka-luka. Oke. Kalau kita average per jam itu sekitar 20 orang lah
mengalami luka-luka. Nah kemudian kalau di breakdown lagi untuk yang korban meninggal dunia tadi atau yang menjadi korban laka lantas itu adalah usia produktif. Kemudian hampir 66% itu jenis kelamin laki-laki. Kepala keluarga berarti. Kepala keluarga. Jadi wajar kalau kemudian korban laka lantas ini menyebabkan kemiskinan. Jadi bayangkan aja kalau efek misalkan dominonya efek dominonya. Ketika ada seorang ayah harus mengalami musibah dan dia juga katakanlah cederanya fatal sehingga meninggal dunia, maka keluarga itu kan pasti akan kehilangan pencari nafkah. Nah, otomatis akan terjadi penurunan kesejahteraan dari keluarga itu. Nah, kalau kita hitung lagi korban langsung dan korban tidak langsung. Nah, korban langsung mungkin si korban yang mengalami kecelakaan. Tapi korban tidak langsung anak, istri, kita kali taruhlah 3 karena 1 istri 2 anak. Jadi kalau 30.000 korban langsung, ada 90.000 korban tidak langsung. Nah, ini sebenarnya masalah kita gitu loh. Masalah negara ya, karena dampak dari kemiskinan itu kan macam-macam. Putus sekolah, kriminalitas, stres, ya. Nah, ini juga menjadi satu persoalan. Makanya Mapeka hadir itu akan menjembatani, mendorong pemerintah gitu ya untuk menciptakan satu program-program keselamatan dalam transportasi. Termasuk juga mendorong pemerintah juga untuk memberikan perhatian dan memberikan keadilan juga bagi korban kecelakaannya. Nah, inilah yang menjadi concern kami kenapa Mapeka itu hadir mewakili masyarakat dan juga bagian dari masyarakat untuk bisa mendorong stakeholder, pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang bisa mengungkit dan memperbaiki situasi-situasi yang ada sekarang. Ini berarti gitu, laka lantas itu pembunuh nomor 1 sebenarnya, di samping penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Iya, itu. Betul. Memang 2030 itu sebenarnya fokus ataupun keprihatinan korban laka lantas ini bukan hanya di lokal ya. Di PBB juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan kecelakaan ya, karena kalau seandainya di 2030 itu tidak dilakukan upaya-upaya yang preventif, maka diperkirakan dia akan menjadi pembunuh nomor urutan 5 secara global. Gitu. Nah, inilah yang kemudian saat ini kan banyak program-program yang dilakukan untuk pencegahan kecelakaan. Namun memang yang kalau kita boleh jujur mengatakan pelaksanaan kegiatan preventif laka itu masih jauh dari harapan masyarakat lah. Gitu. Nah, ini Mapeka hadir untuk itu. Hadir untuk memberikan penyuluhan gitu. Tentunya kami akan hadir untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Nah, kami tentunya berharap tidak sendirian gitu ya. Kita perlu dukungan juga dari stakeholder ya, dari pemerintah daerah, mungkin juga dari para pelaku usaha yang memang bergerak di dalam transportasi gitu ya. Nah, sekarang kalau kita boleh jujur juga, ketika kita beli kendaraan misalnya, apakah ada safety campaign-nya yang diberikan oleh dealer? Selama ini kan kita beli, ya udah beli gitu aja. Konsumennya. Bagaimana kita memakai kendaraan itu dengan baik? Kan belum. Peran pemerintah belum sampai ke situ ya Pak ya? Untuk tindakan preventif pencegahan laka lantas. Seharusnya sampai situ ya. Yang kita lihat, yang kita rasakan, mungkin dari kita misalkan kita beli sepeda motor tuh. Beli aja udah beli kan. Safety campaign yang diberikan oleh pelaku usaha untuk benar-benar jangan sampai terjadi musibah terhadap orang yang beli kendaraan kan masih belum kita rasakan. Jadi artinya kita sendiri yang nyari-nyari untuk informasi itu mungkin. Dari kepolisian sebagai penegak hukumnya, perannya sejauh mana? Memang Polri sebagai aparat penegak hukum sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan safety campaign ya. Cuman kan karena kecelakaan ini kan masif ya. Jadi memang tidak cukup hanya beberapa instansi yang melakukan ini. Gitu ya. Ini perlu ada satu gerakan yang bersama-sama gitu ya. Civil society-nya ya. Betul. Dan kita juga bisa menyadari ya, peranan masyarakat juga
dalam hal ini kami juga mendorong stakeholder, pemerintah daerah, pelaku usaha untuk juga melaksanakan safety campaign. Namun demikian juga kami juga mengajak juga nih masyarakat secara aktif gitu ya. Untuk mempersiapkan dirinya dengan literasi-literasi yang ada itu untuk membekali dirinya ada knowledge di dalam meningkatkan skill di dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mereka juga punya pengetahuan. Jadi artinya kita ngedorong pemerintah dan juga mengajak masyarakat untuk juga meningkatkan skill dan kemampuannya dalam penggunaan kendaraan bermotor yang baik. Gitu. Nah ini kan selain penyuluhan juga ada pendampingan terhadap korban. Tadi Anda menyebut juga sedikit. Nanti kita akan kaji lebih jauh tuh Pak ya. Pendampingan seperti apa sih yang diberikan oleh Mapeka. Tapi kalau melihat data dari Jasara Harja itu angka kecelakaan lalu lintas di 2023 tahun lalu itu kan masih sangat tinggi Pak. Terutama melibatkan kendaraan roda 2. Itu pada tahun 2023 itu yang melibatkan motor itu mencapai hampir 78% dari seluruh total kecelakaan. Nah, mengapa sih Pak menurut Mapeka sendiri kecelakaan lalu lintas itu masih tinggi meskipun pemerintah sudah menyiapkan berbagai program dan infrastruktur gitu ya? Atau tadi Bapak bilang ya dari kepolisian juga sebenarnya ada program seperti itu ya, penyuluhan untuk bagaimana berkendara yang baik gitu kan. Tapi perlu kita dorong lagi untuk tetap tinggi itu kecelakaan itu. Mengapa tuh? Kita mulai dari hulunya dulu ya. Dari hulu. Ya, ketika kita beli sepeda motor gitu kan, ya udah beli aja gitu kan, kayak beli barang. Padahal sesungguhnya ketika kita membeli sepeda motor itu kan, kalau kita lihat sosok sepeda motor itu kan bisa jadi alat transportasi, gitu ya. Tapi di sisi lain dengan adanya korban kecelakaan 78%, dia juga sebagai alat apa? Gitu ya. Sebagai alat yang membawa diri seseorang kena musibah. Betul nggak? Iya. Ya kan? Iya. Kan data resiko, fakta, ya kan? Faktanya 78% pengendara sepeda motor menjadi korban laka lantas gitu loh. Jadi sepeda motor bisa dilihat dari perspektif sebagai alat transportasi, tapi juga kita lihat sebagai alat yang berisiko, yang bisa membawa orang kena musibah. Nah, itulah yang kemudian memang yang menjadi concern dan fokus. Jadi artinya bahwa kenapa kok masih 78%? Ya tadi kita ambil dari hulunya dulu, kan gitu ya, hulunya udah seperti itu. Nah kemudian sampailah sampai ke hilir ya. Nah jumlah sepeda motor di Indonesia ini kan mungkin sekitar kendaraan kita kan kurang lebih sekitar 120 juta ya, plus minus ya, kendaraan se-Indonesia itu ya. Dari 120 juta itu ya memang populasi motornya memang sekitar 70%. Gitu kan. Kalau kita lihat angka, maka probabilitas angka yang lebih besar maka menimbulkan risiko juga yang besar juga gitu kan. Karena populasi motornya aja udah 70%. Nah, sehingga kemudian terjadilah musibah juga populasinya 70% juga si sepeda motor gitu ya. Nah, itu dari komposisi. Nah, kemudian dari perilaku, behavior. Behavior motor ya itu tadi. Karena tadi dari hulunya itu memang edukasinya yang kita rasakan itu Pak untuk para pengendara sepeda motor masih minim, gitu ya. Jadi behavior moral hazard dari para pengendara sepeda motor ini itu yang menjadi Mapeka ini akan mendorong untuk mengedukasi mereka, gitu ya. Terus apa moral hazard mereka? Misalnya penggunaan helm, gitu kan ya. Terus yang kedua, mereka menggunakan sepeda motor itu kadang-kadang tidak menggunakan peralatan yang seharusnya, misalnya menggunakan celana panjang, pakai sepatu gitu ya, pakai sarung tangan dan sebagainya. Nah, kemudian fatalitas yang terjadi di sepeda motor itu adalah kepala. Bagaimana kita lihat di jalan, pengendara sepeda motor apakah sudah menggunakan helm dengan baik? Apakah helmnya SNI dan sebagainya? Nah, inilah yang kemudian memang kenapa kok si sepeda motor itu menjadi dominan di dalam risiko kecelakaan gitu ya. Nah, harapan kita Mapeka ini ingin mengajak masyarakat untuk meningkatkan, kembali lagi yang tadi saya sampaikan, mengajak masyarakat untuk meningkatkan skill-nya di dalam berkendara, kemudian menaati peraturan, menggunakan perlengkapan yang baik pada saat mengendarai sepeda motor, dan meningkatkan literasi serta knowledge-nya mereka. Tentunya masyarakat yang kita dorong, nah stakeholder-nya yang lain seperti dari unsur pemerintah, unsur pelaku usaha,
juga mendorong memfasilitasi untuk memberikan edukasi-edukasi. Nah, inilah yang menjadi cita-cita dari Mapeka itu untuk menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, dan selamat. Nah, itulah yang kenapa mayoritas kok sepeda motor menjadi dominan ya, dominan. Satu, populasinya, karena memang dari kurang lebih 120 juta, dia memang 70% sendiri. Yang kedua, ditambah lagi dengan yang tadi, aspek-aspek ketika membeli kendaraan memang pelaku usaha belum secara masif untuk memberikan semacam knowledge lah ya, atau persyaratan tertentu. Nah, ini yang juga perlu kita dorong gitu. Tapi kan setelah orang membeli kendaraan, dia mau menggunakan kendaraan itu atau dia mau menjadi pelaku lalu lintas nih Pak, itu Betul. kan ada surat izin mengemudi itu. Iya. Ada ujiannya di situ, ada tes kesehatan, tes Betul. psikologi di situ. Iya. Mapeka sendiri melihat nggak efektif nih Pak. Ya, betul. Ya pencegahan juga itu bagian dari pencegahan ya. Ya, memang surat izin mengemudi itu boleh dibilang sebagai sertifikasi ataupun license ya, bahwa seseorang itu dianggap mampu dan cakap dalam mengendarai sepeda motor gitu ya. Nah, aspek-aspek kecelakaan itu kan kalau kita runut itu kan ada 4 faktor ya. 1, human error. 2, kendaraannya, motornya. 3, jalan. Infrastruktur jalannya. Infrastrukturnya, cuaca. Nah, makanya sekarang ini kan di Desember ini kan BMKG juga menghimbau ya bagi para pengguna itu berhati-hati karena cuaca cenderung ekstrim gitu. Nah, yang dominan tetap kembali ke human error. Gitu kan. Nah, human error juga ini macam-macam. Bisa karena faktor nggak punya keterampilan, ya kan? Oh, nggak punya keterampilan, tapi punya SIM. Tapi punya SIM, ya kan? Gitu kan? Dia nggak punya keterampilan, tapi punya license, gitu kan? Atau mungkin juga penyebabnya human error pengendara lain. Dia jadi korban, gitu kan? Ya kan? Jadi pengendara lain dia udah benar, gitu kan? Tapi ada kendaraan lain yang juga nggak benar, jadi dia jadi korban. Nah, kemudian bicara tentang skill, gitu ya. Nah, ini yang juga memang kalau kita lihat di kenyataan kehidupan masyarakat ini, nah, batasan skill yang mesti diberikan pengendara bisa mengendarai sepeda motor itu juga yang menjadi perhatian kita ya. Nah, tentunya dalam hal ini kalau kita boleh jujur kan banyak nih masyarakat yang skillnya masih dalam batas-batas mungkin yang belum memiliki keahlian, tetapi kemudian dia punya license, gitu kan. Nah, ini yang oleh karena mungkin oknum ya, kita bisa bilang ya, ada oknum-oknum tertentu yang memfasilitasi, ya, oknum tertentu yang memfasilitasi sehingga seseorang yang tidak memiliki keahlian itu harus kemudian membawa kendaraan, gitu kan. Nah, inilah yang juga menjadi salah satu faktor. Salah satu faktor skillnya tidak memadai, berada di jalan, kemudian yaitu bisa jadi hazard, moral hazard. Nah, inilah yang menjadi keperhatian kita terhadap yang tadi Abang bilang tadi. Makanya Mapeka juga hadir sebagai pencegah preventifnya Pak ya. Preventif gitu ya. Nah, bagi masyarakat juga karena begitu mudahnya orang mendapatkan SIM kan. Nah, itu dia. Nah, ini makanya yang penting punya uang. Yang penting punya uang gitu ya. Ada oknum-oknum yang memfasilitasi gitu kan. Perlu kita edukasi ke masyarakat adalah ya masyarakat dalam hal ini ketika mungkin ada tawaran dari oknum misalnya ya untuk memberikan satu license dengan fasilitas tertentu gitu. Nah, bisa menjadikan ini tidak serta-merta untuk bisa menerima itu gitu ya. Karena dampak yang dimunculkan bisa mengakibatkan satu kejadian yang merugikan dirinya dan orang lain. Wah, sulit itu karena masyarakat pengennya cepet-cepet aja kan. Itu dia. Yang penting nggak lama-lama di kantor polisi. Nah, ini makanya Mapeka akan mendorong dan mengajak masyarakat untuk bisa merubah perilakunya gitu melalui cara-cara membangun kesadaran dong berarti. Iya, membangun kesadaran gitu loh. Karena tadi datanya kan udah pengendara sepeda motor itu ada lagi korban kecelakaan yang hampir 30.000 itu kan cukup besar gitu loh. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Makanya sistemnya yang strukturnya yang ada itu secara struktural kita harus perbaiki. Ini Pak, selain human error, kita kan juga sering mendengar kecelakaan yang diakibatkan oleh, ini tadi Bapak mengatakan faktor kendaraan. Ini salah satunya truk over dimension overloading, ODOL. Kelebihan muatan yang menjadi sorotan. Kan kasus kecelakaan tuh banyak yang disalahkan itu truk odol tuh, pelaku utamanya.
kayak di Cipularang ya pada November lalu itu ada kecelakaan yang diakibatkan oleh ya truk odol tadi ya. Nah, kasus-kasus itu kan seringkali yang menjadi tanggung jawab atau tersangka utamanya itu kan pengemudinya, pengemudi truk, ya kan? Karena penerapan regulasi penindakan pelanggaran itu kan kadang-kadang tebang pilih juga. Nah, di satu sisi pengemudi truk ini memang salah karena membawa muatan berlebih, tapi dari pihak pengusahanya, pemilik transportasinya, itu tidak ada usaha untuk mencegah kejadian serupa terulang atau terjadi gitu kecelakaan. Ini bagaimana Mapaka melihat ini? Ya sebenarnya sih ini masalah klasik ya yang terjadi ya. Jadi kalau namanya truk itu ketika dia mengalami satu peristiwa kecelakaan itu kasus kecelakaannya satu kali atau maksudnya frekuensinya satu kali, tetapi severity-nya ataupun kerusakannya itu besar gitu ya. Contohnya truk mengalami kecelakaan, itu korbannya bisa banyak gitu kan ya. Bisa puluhan kendaraan. Beda kalau misalkan kendaraan kecil kecelakaan ya paling melibatkan hanya beberapa kendaraan atau mungkin dia dan kendaraan satu lawannya satu kendaraan gitu. Tapi kalau truk kita bisa lihat impact-nya besar sekali gitu ya. Dia bisa mengakibatkan kecelakaan beruntun dan ya karena bodinya besar gitu ya sehingga dia mengakibatkan dampaknya juga besar. Nah, sekarang kan kalau kita perhatikan di beberapa media dan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim KNKT juga selalu umumnya mengatakan bahwa akibat kecelakaan truk itu adalah kondisi pemeliharaan kendaraannya, bisa karena remnya blong, dan umumnya remnya blong gitu ya. Karena mungkin juga karena kekuatan remnya gitu ya, karena saya juga bukan orang fisika, tapi logikanya itu adalah ketika muatannya berlebih gitu kan, ada gravitasi bumi, kemudian juga rem itu juga nggak mampu jadi menahan. momentum gitu nggak mampu menahan ya, sehingga ketika kondisi kendaraan remnya juga kurang baik karena bebannya berat, sehingga itu kemudian menjadi satu situasi di mana tidak mampu rem itu menahan laju kendaraan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu tadi isu odol kan, over dimension, overload gitu ya. Udah dimensinya dibesarin, load-nya juga ditambah kan gitu ya. Memang karena dimension ditambah itu tujuannya untuk bisa nambah load gitu kan. Nambah muatan. Nah, kalau nambah muatan, nah kalau kita perhatikan kan pelaku usaha itu kan boleh dibilang ya dia cari untung. Artinya dia dagang, dia usaha kan cari untung sebesar-besarnya. Sehingga over dimension, overload pasti alasannya ekonomi gitu kan. Betul kan? Cuman yang jadi persoalan adalah ketika kemudian si pelaku usaha ini dia berorientasi kepada ekonomi, keuntungan gitu kan. Kan dampak dari keinginan dia itu kan bisa mengakibatkan orang lain jadi korban. Termasuk si sopir. Termasuk si sopir, gitu kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok over dimension, over odol itu bisa sampai di jalan gitu kan. Gitu kan. Nah, ini yang juga menjadi perhatian pemerintah juga yang punya kewenangan untuk bisa menindak secara tegas odol-odol ini gitu loh ya. Ya meskipun kita memahami pengusaha mau mencari untung, kemudian dari untung itu juga mungkin bisa memberikan manfaat kepada orang yang dipekerjakan gitu ya. Ya bisa oke, tapi ketika kemudian itu juga bisa berdampak kepada orang lain yang menjadi perhatian. Nah, over dimension, overload tentunya kalau memang itu sangat berlebihan, itu kan yang membahayakan. Nah, oleh karena itu, ya Mapaka menghimbau dan meminta kepada petugas keamanan nih, harus menindak secara tegas overload, over dimension itu. Gitu ya. Dan ini sebenarnya udah isu lama ya, isu lama. Artinya bahwa dari petugas keamanan sebenarnya juga melihat overload, over dimension yang di luar toleransi ini melanggar aturan sebenarnya. Dan tidak bisa juga dibiarkan terus gitu loh. Kita udah lihat bagaimana akibat dari odol ini ya, over dimension, overload ini mengakibatkan banyak orang yang menjadi korban gitu loh. Nah, makanya Mapaka menghimbau melalui ini ya meminta kepada penegak hukum yang punya kewenangan tindak gitu loh. Nah, tentunya salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah ketika terjadi kecelakaan, accident misalnya. Yang dituntut dan yang tidak diproses itu bukan hanya supirnya aja. Seharusnya. Pengusahanya juga. Dan pemilik, memang kalau menurut hukum ya memang ada aturan, ada pasal yang memungkinkan
pengusaha sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan perjalanan truk itu juga harus ikut bertanggung jawab, gitu kan? Supaya apa? Supaya ada aspek jera bagi si pengusaha, nggak bisa dia cuma orientasinya cari untung aja. Mapaka sangat mendorong dan mendukung atau mendorong dari aparat penegak hukum untuk penindakannya sampai ke pemilik, kepada pemilik, gitu loh. Dan bukan tidak mungkin juga kepada oknum petugas. Ya. Oknum petugas ini yang melakukan pengawasan berarti? Yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan angkutan, terhadap perusahaan gitu ya? Maupun terhadap kelayakan dari angkutan barang. Okay. Kan kita tahu bahwa angkutan barang itu kan sesungguhnya kan ada ketentuan regulasi yang harus melakukan uji kir gitu. Uji kir. Berapa bulan? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kan. Okay. Ketika kemudian itu terjadi musibah dan dapat dibuktikan bahwa tidak melakukan pengawasan. Nah, ini juga kan ada aspek kesalahan dari oknum. Nah, ini yang jarang petugas. nih, Pak. Ini yang jarang kita temui kan. Kalau kita ada kasus kecelakaan, biasanya kan yang sorotannya publik itu kan ke supir. Nah, hanya supirnya hanya aja. Supir. Padahal pemilik bisnya atau truknya nggak pernah tuh jadi sorotan. Nah, belum tersentuh kan? Iya. Padahal ada tanggung jawab hukum dari oknum petugasnya yang lalai lah, boleh dibilang. Petugasnya lalai. Petugasnya lalai, tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pengawasannya nggak jalan. Kan dia sudah diberikan kewenangan oleh ketentuan, peraturan yang dibuat oleh menteri, yang entah yang dibuat oleh PP, undang-undang ya. Iya. Nah, harusnya dia melaksanakan itu. Nah, ketika kemudian terjadi musibah, itu harus rentet tuh. Mulai dari supirnya iya mungkin ya. Ada human error mungkin. Ada human error mungkin. Iya. Kemudian juga pengusaha yang harusnya juga memainten kendaraannya. Kalaupun dia odol misalkan, mungkin kalau memang odol, mungkin sesuai dengan ketentuan regulasi kalau memang odol. Misalnya dia harus melakukan odol ya. Kemudian kendaraan-kendaraan yang di jalan itu juga harus ada pengawasan. Yang mengawasi kan tentunya ada petugas. Ya. Nah, oknum-oknum petugas ini juga perlu ikut bertanggung jawab terhadap musibah kecelakaan sehingga ke depan semua pihak menjadi mengambil perhatian. Jadi nggak main-main nih, gitu loh. Karena ini menyangkut nyawa manusia loh. Kami di Mapaka itu kan memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan dan bukan tidak mungkin juga para korban kecelakaan yang mengalami musibah ini bisa juga menggugat pihak-pihak itu. Kan gitu. Pemilik transportasi umumnya atau pemilik dari truk itu ya. Betul. Para korban kecelakaan itu dimungkinkan dan peraturan perundangan juga mengakomodir melakukan tuntutan kepada para pihak. Ya supirnya, pelaku. Ada undang-undangnya tuh Pak? Oh jelas dong, tanggung jawab hukum. Bisa. Dari pemilik ya? Kepada pemilik, kepada pihak yang kepada pihak-pihak yang dinyatakan lalai. Kan kelalaian ini. Iya. Kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka-luka. Iya. Nah inilah tentunya ini yang mau kita dorong sehingga kalau ini seperti ini, maka transportasi, keselamatan transportasi, kemudian pelindungan terhadap korban kecelakaan, itu bisa kita berikan. Makanya Mapaka hadir untuk bisa mendorong dan juga membantu masyarakat yang jadi korban laka lantas ini, supaya juga dia mendapatkan keadilan. Nah, bagaimana? Ini menarik, Pak. Bagaimana Mapaka itu bisa mendukung korban kecelakaan lalu lintas? Ini kan, korban kecelakaan lalu lintas itu kan kalau misalnya kayak tadi kasusnya truk odol atau remblong gitu, bus yang remblong, itu kan ada sisi maintenance-nya juga. Dari manajemen pengusahanya itu kan yang merawat kendaraan itu, ya kan ada sisi itu kan dari hulunya. Ini bagaimana? Apakah Mapaka juga memperhatikan bahwa ya para driver nih terutama nih, para sopir ini kan juga masuk dalam kategori korban dong Pak kalau begitu. Mereka dipaksa untuk bekerja dengan alat atau kendaraan yang tidak layak sebetulnya berjalan, tapi dituntut untuk memenuhi kuota gitu. Apakah ini juga dalam sorotan Mapaka juga? Memang pengertian korban itu kan kalau secara umum diartikan sebagai akibat perbuatan pelaku ya. Misalkan korban pembunuhan, korban kecelakaan gitu ya, atau korban penjambretan gitu ya. Ini kan dia kan sebagai victim gitu ya. Dia sebagai korban. Nah, dia kenapa menjadi korban? Pasti ada pihak lain. Ada pihak pelaku yang menyebabkan dia menjadi korban. Nah, tadi kan Abang nanyakan bagaimana si supir. Supir ini sebenarnya masuk dalam lingkup korban apa enggak? Okay. Nah, kalau kita lihat dari definisi tadi, ya pastinya bukan. Kan dia yang
menyebabkan orang lain menjadi walaupun kendaraannya memang tidak layak dari awal untuk berada di jalanan. betul. Nah, si pengemudi ini kan boleh dibilang kalau kita lihat dari aspek terjadinya satu perbuatan, ini kan kalau dari sisi hukum kan ada perbuatan hukum ya. Kan perbuatan hukum kan akan berdampak kepada akibat hukum, gitu kan. Nah, perbuatan hukumnya apa? Dia membawa kendaraan dengan lalai misalkan. Lalai apa? Lalai itu ya mungkin remnya blong atau dia nggak ngecek dulu kendaraannya. Dia nggak ngecek dulu gitu kan. Nah, sehingga pihak si supir ini bisa dibilang adalah pihak pelaku kan gitu ya. Nah, dia juga ikut bertanggung jawab. Nah, kalau ngelihat dari perspektif misalnya si supir juga adalah orang, kan ada yang namanya relasi kuasa ya, artinya betul nggak? Relasi kuasa. Dia cuma pekerja ya. Pekerja. Gitu kan. Diminta bos jalan ya jalan. Iya, ya barangkali kalau memang misalnya ini ya, misalnya kemudian nanti ada satu proses hukum yang dilakukan, ya tentunya hakim nanti akan secara bijak dan secara adil akan melihat. Nah, si pekerja ini tentunya akan dilihat sebagai apa nih oleh hakim ya. Kalau memang ini kemudian nanti masuk ke dalam ranah pengadilan, siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap satu peristiwa kan gitu ya? Apakah pengusahanya atau mungkin jangan-jangan juga si pengemudinya misalnya ini dalam keadaan mabok misalnya. Berarti konteksnya human error murni pure yang ada dari driver kan. Jadi misalnya. Ini case by case nih. Case by case. Kalau misalkan ternyata di dalam satu peristiwa kecelakaan itu ada aspek-aspek manajemen juga ikut bertanggung jawab. Nah itu dia. Ini yang harus juga penegak hukum, Polri, Kementerian Perhubungan yang punya kewenangan yang nggak usah segan-segan, harusnya tindak juga si pelaku. Gitu kan. Supaya apa? Supaya akan menjadi contoh bagi pelaku-pelaku usaha yang lain. Oh, si A itu mengalami musibah, wah. Karena maintenance-nya nggak rutin gitu. Maintenance-nya nggak rutin, ternyata dia harus menanggung risikonya, menanggung akibatnya. Nah, ini kemudian akan tercipta satu, ya kalau boleh dibilang sih, social engineering gitu ya. Ada perubahan sosial gitu kan ya. Jadi dengan kita memperbaiki kualitas penanganan itu akan mendorong ke social engineering bagi yang lain sehingga akan terjadi perubahan di jalan. Dan nanti kita akan rasakan tuh, oh udah nggak ada lagi ya kecelakaan truk yang harus remblong karena diawali dengan penegakan hukum itu tadi. Penegakan hukum yang memang regulasinya juga jelas. Betul. Penegakan hukum, pengawasan dari pemerintah. Pengawasan yang dari pemerintah juga jalan. Oknum yang dikasih tugas nggak ngawasi nggak bener, tindak. Nah, jadi kan nggak main-main semua nih. Ini kita harus paham ya bahwa nyawa ini, nyawa orang di jalan. Jadi kalau kita boleh bicara jujur, orang di jalan itu tempatnya terjadinya bisa dibilang pembantaian juga. Ya kan? Kalau kita lihat kalau ini nggak segera diperbaiki nih infrastruktur ini. Ya lalu lintas itu kan urat nadi kehidupan masyarakat. Urat nadi kehidupan, tapi semua juga bisa dibilang itu tempatnya orang harus meregang nyawa di situ. Nah kita juga nggak kepingin seperti itu. Gitu. Nah ini bicara korban juga Pak. Kebanyakan kan kita mengetahui kasus itu kan biasanya korban kecelakaan lalu lintas, transportasi umum atau pribadi gitu ya. Itu kan mendapatkan asuransi ya. Biasanya atau jasara harja tuh ya, yang punya tanggung jawab. Kadang juga ya pemerintah daerah setempat lah memberikan bentuknya uang kerohiman. Tapi tidak, kayaknya masyarakat korban ini tidak bisa menuntut lebih jauh gitu. Karena yang tadi Bapak bilang juga biasanya mayoritas korbannya adalah laki-laki tadi, 60% ya Pak ya. Untuk kepala keluarga. Itu kan juga berdampak pada kehidupan keluarga mereka seterusnya. Betul. Apakah masyarakat selama ini belum mengetahui betul bahwa ini tanggung jawabnya bukan cuma sekedar uang asuransi dan apa istilahnya uang kerohiman aja nih, tapi ada tanggung jawab dari pihak misalnya pemilik perusahaan bus atau pemilik truk itu sendiri. Ini jauh ini kan kita belum melihat Pak, ada upaya hukum lebih jauh dari masyarakat. Nah, apakah ini gimana Pak menanggapi? Iya, memang dari kondisi empiris yang kita perhatikan sekarang ini kan ketika ada korban kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka bahkan meninggal dunia, ya oke, pemerintah sekarang sudah menyiapkan satu program yang menyantuni mereka melalui jasara harja ya, salah satu BUMN. Disantunilah korban itu. Saat ini kan besaran santunannya kalau meninggal dunia 50 juta. Kalau luka-luka maksimalnya 20 juta. Taruhlah yang meninggal kita bilang. Kecelakaan, dapat santunan 50 juta gitu kan.
dikasihkan ke korban plus yang uang kerohiman itu juga wajib kan? Betul. Iya. Ya itu kan itu dari Pemda lah biasanya gitu ya, dari pemerintah daerah sebagai rasa empati dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh korban gitu. Nah setelah itu kan ya sudah selesai gitu. Nah sebenarnya ada hak masyarakat juga untuk bisa menuntut kepada pihak si pelaku gitu kan ya. Bisa pelakunya itu secara langsung atau mungkin juga bisa pada manajemen. Kalau misalkan itu melibatkan satu kendaraan yang memang korporasi, bukan korporasi gitu kan. Jadi ada tanggung jawab hukum yang harus diberikan kepada si korban itu di luar program santunan yang diserahkan oleh Jasa Raja itu gitu. Nah, inilah yang kemudian kita mau dorong supaya apa? Supaya yang tadi itu kan penyebab kecelakaan itu bisa menimbulkan kemiskinan. Yang menjadi pelaku, dia harus bertanggung jawab. Jangan sampai orang yang menjadi korban akibat penggunaan kendaraannya menjadi turun kesejahteraannya dong. Kan masa depannya jadi suram. Jadi suram, gitu kan. Anaknya yang tadinya sekolah bisa terganggu. Iya, betul. Nah, itulah yang harus yang mau kita dorong gitu. Ada tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku terhadap korban gitu ya. Oke, negara sudah menyiapkan dana santunan oleh Jasa Raja, iya. Karena itu memang haknya korban diatur oleh peraturan yang ada gitu ya. Nah, hak tanggung jawab pelaku itu juga yang harus kita tuntut. Nah, kenapa begitu? Tentunya ini juga akan menjadi social engineering juga. Bahwa pengendara hati-hati. Jangan main-main nih ya kan? Pengendara. Oke. Pengusahanya juga yang punya bisnis angkutan, dia juga harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Dia bisa digugat loh. Ya kan? Ini belum ada presidennya kayaknya, Pak. Kejadian di mana mungkin ada tapi belum terlalu masif. Pemilik. Ya mungkin ada tapi nggak terlalu kelihatan ya. Maksudnya kan itu kan bisa jadi efek jerah tuh Pak jadinya. Betul. Makanya itu yang saya bilang tadi, itu bisa menjadi social engineering gitu ya. Merubah situasi sosial sehingga menjadi lebih baik gitu ya. Dan ada satu lagi memang yang dipahami oleh orang Indonesia. Orang Indonesia ini kan orang-orang religius dan agamis ya. Betul nggak? Iya. Ya, jadi ketika musibah kecelakaan itu, kalau istilahnya sih sosio-magis gitu ya. Sosio-magisnya itu artinya ya sosio-religius lah. Iya. Bahwa ya udah takdir gitu. Nasib kita lah gini. Nasib kita gitu loh. Padahal yang namanya risiko kecelakaan itu ya boleh kita berpikir begitu ya. Tetapi sebenarnya kecelakaan itu bisa dicegah kok. Betul. Ya kan? Kecelakaan itu bisa tidak terjadi kok gitu loh. Kalau semuanya para pihak itu benar-benar melaksanakan fungsinya dengan baik. Fungsi pengawas kendaraan, misalkan angkutan barang, dijalankan dengan fungsinya dengan baik. Para penegak hukum di jalan raya, kalau ada kendaraan yang memang membahayakan orang lain, langsung tindak. Gitu kan. Pengemudi, ketika dia mengemudikan, dia mempersiapkan dirinya dengan benar. Iya, sudah ada skillnya ya. Sudah ada skillnya, gitu kan. Kendaraan yang dibawa dia cek juga gitu kan. Kalau memang ternyata kendaraannya nggak sehat, dia juga bisa komplain kepada atasannya gitu kan. Nah, artinya kalau misalkan penegakan hukum itu terjadi gitu ya, otomatis para pihak tadi itu akan melaksanakan tugas dan fungsinya. Petugas pengawas dari pemerintah yang ditunjuk tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ya bisa ditindak ataupun diberikan sanksi. Ini kan kondisi ideal ya. Iya. Nah, kami di Mapekato ingin ya walaupun belum terlalu ideal 100%, tapi setidaknya ada membawa satu dorongan perubahan lah. Yang bisa bermanfaat buat bangsa dan negara gitu ya. Jadi tidak ada lagi orang istilahnya harus meregang nyawa di jalan gitu. Gitu ya. Nah, kemudian juga masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan informasi keselamatan gitu ya. Dan juga pihak-pihak yang punya kewenangan, punya otoritas di jalan dalam menciptakan keselamatan, ya juga harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Jadi ekosistem keselamatan lalu lintas itu dimulai dari setiap mata rantainya itu betul semua. Pelaku usaha juga harus bisa mengedukasi para customernya atau mungkin buyernya gitu ya. Dia juga menciptakan program-program secara rutin atau mungkin juga
ketika kendaraan itu dibeli juga harus membuat satu program-program yang bisa mencegah timbulnya satu peristiwa kecelakaan. Nggak cuman ya udah barang saya pokoknya jual sekian unit, penting laku, budget gitu ya, yang penting laku. Nah ini kan sebenarnya yang harus kita dorong supaya ada gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha. Nah itu yang menjadi fokus dan concern kami. Oke. Nah kita masuk ke Nataru nih, Pak Haryo. Ini kan baru-baru ini juga Menteri Perhubungan Pak Dudi udah dalam rapat kerja Komisi 5 ya dengan DPR RI menyampaikan kesiapan infrastruktur dan transportasi kita dalam menghadapi angkutan Nataru 2024-2025 ini. Nah, bagaimana Anda melihat kesiapan kita untuk menghadapi lonjakan mobilitas? Karena ini ada 110 juta, ini meningkat lagi nih kan. Sejak pandemi terus meningkat pergerakan manusianya selama masa libur Lebaran, Nataru, dan hari-hari besar. Kesiapannya secara garis besar dari Mapeka sendiri, apa yang menjadi catatan-catatan penting? Ya, yang pertama, Nataru ini, kalau kita mengutip penyampaian dari Kepala BMKG ya, ini sampai dengan Februari itu akan ada cuaca yang ekstrim. Cuaca ekstrim, gitu ya. Khususnya di penyeberangan laut ya, mungkin udara juga. Termasuk di jalan raya juga. Darat gitu ya? Di darat juga. Nah, yang kita lihat ada hazard alam yang bisa membawa satu resiko. Nah ini barangkali perlu dicatat nih. Ya, ini kan catatan di kami nih. Contohnya kalau di laut udah jelas loh. Informasinya yang disampaikan oleh Kepala BMKG itu kan akan ada gelombang tinggi, hujan. Kemudian di penyeberangan juga sama ya. Nah itu juga harus diantisipasi oleh para operator kapal gitu ya. Begitu juga pesawat udara kan gitu ya. Kalau kita ngelihat data, Bang, ya ini sih mudah-mudahan enggak. Tapi ini data yang bicara ini. Data yang bicara. Kecelakaan transportasi itu ada di periode November, Desember, Januari, Februari. Musim hujan itu ya? Ya, di sekitar itu ya. Yang beberapa peristiwa belakang gitu ya. Ada pesawat jatuh, ada kapal tenggelam. Itu biasanya di area itu. Nah tentunya kami menghimbau kepada pihak operator dan pemerintah lebih ketat nih ngawasin nih. Karena data historis ada di periode itu, gitu ya. Yang mesti diwaspadai gitu ya. Karena memang cuaca ekstrim demi keselamatan, gitu. Nah yang kedua itu di jalan. Kan kalau di jalan itu kalau boleh dibilang ketika curah hujan tinggi, kondisi jalan pasti akan licin gitu ya. Kondisi ban misalnya. Nah ini juga harus diperhatikan. Jadi banyak ribuan orang yang akan berpergian gitu ya. Kondisi kendaraannya betul-betul dijaga karena ada cuaca ataupun ada hazard yang bisa membuat risiko. Nah ini yang perlu kami berikan catatan dan masukan lah supaya pemerintah sendiri dan juga masyarakat pengguna kendaraan juga melihat ini harus diwaspadai dan dimitigasi. Berarti gitu ya. Pengawasan terhadap angkutan umum nih, ketika bicara angkutan umum itu harus lebih ketat dong sekarang ini. Betul, dimulai dari sekarang. Betul. Jadi kan kalau di kementerian itu Kementerian Perhubungan ada yang namanya Ramcek ya. Ramcek itu adalah satu program yang diterapkan oleh di Kementerian Perhubungan itu melakukan pengecekan terhadap mulai dari rem, mulai dari kondisi kendaraannya ya sebelum masuk ke hari puncak gitu ya. Nah saya rasa ramcek yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terhadap angkutan transportasi umum juga bisa diterapkan juga kepada kendaraan-kendaraan pribadi. Ramcek dia lakukan sendiri gitu kan. Apakah remnya seperti apa, bannya seperti apa, karena ketika ada cuaca ekstrim itu sangat-sangat bisa pengaruhi gitu ya. Terus yang berikutnya juga pengelola jalan tol. Nah pengelola jalan tol tentunya juga harus memperhatikan kondisi jalannya, jangan sampai ketika hujan turun itu posisi jalan tol itu menggenang air. Karena ketika di tol itu air itu menggenang ya, itu mobil itu bisa slip ya. Ya. Sehingga itu bisa mengakibatkan juga risiko kecelakaan. Nah satu lagi yang juga kami himbau kepada pengelola jalan tol itu untuk melakukan kontrol terhadap, kan kalau tol Trans Jawa dan Cikampek, Cipularang itu
Cikampek lah ya, Cikampek sampai di tol Jawa itu kan pinggirnya sawah ya. Nah terkadang itu sering kita lihat para petani yang di pinggir jalan tol itu membakar. Oh iya, jadi nabun ya. Asap. Asap. Dan asap itu ternyata juga bisa mengganggu cara pandang pengemudi. Dan itu pernah kejadian kecelakaan ya, gara-gara asap ya. Nah ini yang barangkali juga perlu kontrol dari terhadap orang-orang sekitar sekitar jadi, jalan tol ya. Jadi patroli itu juga harus sering melakukan kontrol gitu ya, jangan sampai ada masyarakat yang membakar rumput-rumput kering gitu itu dibakar gitu ya. Nah itu kemudian asapnya itu menuju ke jalan tol dan itu juga sangat berbahaya itu. Itu sangat berbahaya sekali karena gelap, apalagi jalan tol kan kecepatan tinggi ya. Itu bisa mengakibatkan risiko juga. Nah ini yang himbauan kami gitu ya kepada masyarakat. Nah kalau kesiapan pemerintah sih yang saya lihat itu saat ini sudah mulai melakukan peninjauan ya di pelabuhan, kemudian di bandara. Kita juga lihat di berita itu kan kayak Menteri BUMN itu kan melakukan pengecekan di bandara, kemudian di stasiun juga kemarin ya saya lihat ya. Itu untuk melakukan pengecekan kesiapan. Itu juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kan untuk menjaga keselamatan. Nah saya harap ini juga menjadi satu program yang dapat mengurangi satu risiko. Tapi sebenarnya juga kami dari Mapaka juga mengharapkan dari pemerintah intensitasnya bukan hanya pada saat momentum libur panjang, tetapi mungkin menjadi program reguler yang tidak harus menunggu ada peak season gitu ya. Ya peak season iya, tapi kontrol pengawasan yang dilakukan oleh menteri, oleh pejabat ke beberapa jalan, ke terminal itu juga secara reguler gitu ya, tidak harus menunggu peak season karena keselamatan itu kan selalu menjadi prioritas bagi kita ya, kapanpun gitu. Gitu Bang. Kemarin tuh anggota Komisi 5 DPR meminta kalau bisa itu zero accident itu diwujudkan. Ini dari Mapeka melihat kayaknya agak sulit ya zero accident. Ya kalau kita bicara zero accident sih ya setuju pastinya, ya kan? Setuju pastinya. Jadi target itu kan boleh dibilang kita naruh target optimis ya, itu zero accident, gitu ya. Nanti kan breakdown daripada target itu kan pasti akan ada tuh. Nah sehingga apakah kemudian bisa zero accident? Ya kita berdoa ya, mudah-mudahan bisa terwujud zero accident gitu kan ya. Tapi bahwa kemudian toh juga harus ada accident, ya kita berharap juga jumlahnya juga nggak terlalu bisa menurun gitu kan. Karena satu nyawa itu kan sangat berarti, satu jiwa itu sangat berarti karena kita harus memberikan benar-benar perlindungan kepada setiap orang gitu ya. Jadi ya saya sih, ya kami dari Mapaka pastinya sependapat ya zero accident, dan itu menjadi PR-nya pemerintah untuk bisa mewujudkan itu ya kan. Dimulai dari hulu tadi berarti. Dari mulai hulu tadi itu gitu ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa negara itu mereka juga bisa menciptakan zero accident gitu loh. Kan? Ya walaupun kalau kita bilang memiliki kultur yang beda, tapi tetap kita semangat bahwa zero accident menjadi target prioritas, target utama lah gitu. Pak, ini kan kita juga bicara mengenai jaminan sosial terhadap korban kecelakaan. Ada undang-undang yang mengatur itu ya Pak ya. Undang-Undang 33 ya, tahun 64 dan Undang-Undang 34 tahun 64 juga. Itu sudah cukup efektif menurut Mapeka? Undang-undang itu untuk menjamin. Betul, undang-undang ini kan adalah lahir tahun 64 ya. Lahir tahun 64 yang saya tahu itu sebagai program jaminan kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas dan penumpang gitu ya. Itu lahir karena ada satu peristiwa dulu di tahun 63-64 itu ada kecelakaan pesawat, kemudian ada kecelakaan kereta api, di mana pemerintah saat itu belum memiliki dana untuk bisa memberikan kayak sekarang lah. Kalau sekarang kan pemerintah udah banyak memiliki fasilitasnya kayak BPJS gitu ya. Dulu kan belum, gitu kan. Jadi rakyat sendiri yang harus berpikir. Nah kemudian ada kecelakaan besar, nah negara saat itu belum punya keuangan, terus berpikir udah kita bikin gotong royong.
Gotong royong, iya masyarakat yang mengiyun, membayar, nanti dananya dikelola oleh satu badan, lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian dana itu nanti dikembalikan ke masyarakat, gitu. Nah, sehingga ketentuan itu diaturlah dalam undang-undang yang tadi, gitu. Nah, dari tahun 64 sampai tahun sekarang, ya memang kalau kita lihat dari usia undang-undang ini lama ya. Terus situasi transportasi umum juga udah berubah dong. Ya, ya kan. Contoh kayak kereta api gitu kan. Kereta api dulu kereta api sesuai dengan ketentuan itu tuh untuk yang dalam kota itu dibebaskan dari pembayaran iurannya gitu ya. Dulu kereta api tahun 60-an itu kan dipakai oleh pedagang sayur, para pelajar yang memang kondisi ekonomi terbatas. Makanya kereta api dalam kota itu di dalam aturannya itu dibebaskan dalam membayar iuran, tapi tetap mendapatkan santunan ya dari undang-undang itu. Nah, tadi pertanyaan Abang tadi kan gimana situasi relevan nggak ya? Kalau kita perhatikan, contohnya kereta deh. Kereta sekarang kan yang dalam kota Jakarta Bogor katakanlah ya. Kan kalau di kereta itu diatur di situ yang kurang dari 50 kilo. Jakarta Bogor kan kurang lebihnya 50 kilo. Jakarta Bekasi, Jakarta Depok gitu ya. Nah, itu kan masuk kategori yang dibebaskan. Nah, sekarang orang yang naik kereta api boleh dibilang para karyawan. Bahkan orang yang punya mobil, bahkan orang yang boleh dibilang mampu secara ekonomi naik kereta ya kan. Ke Jakarta. Karena udah semakin baik kondisinya. Karena udah semakin baik gitu ya. Nah, jadi salah satunya itu yang perlu disesuaikan relevansinya gitu ya. Nah, kemudian juga terhadap pembayaran sumbangan wajib, itu kan di Undang-Undang Nomor 34 ya. Ada kewajiban bagi pemilik kendaraan bermotor itu setiap tahun membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lintas jalan. Yang dibayar bersamaan dengan perpanjangan surat STNK, kendaraan STNK di kantor Samsat. Nah, salah satu yang memang harus dilakukan peninjauan adalah jenis kendaraannya. Nah, jenis kendaraan mau kendaraan mewah, mau kendaraan yang butut, istilahnya kalau dibilang ya. Kendaraan yang udah tua, ya sama tarifnya untuk yang golongan tertentu. Katakan sepeda motor. Sepeda motor itu mau sepeda motor tahun 76, mau sepeda motor tahun 75, bahkan kendaraan sepeda motor 2024, ya tarifnya sama. Kendaraan roda 4 misalkan, mobil pribadi, mau mobil Ayla yang harganya 100-an juta, yang CC kecil, mobil yang mewah nih katakanlah Porsche gitu ya, yang kategori sedan gitu, ya sama. Nah, barangkali ya mungkin dulu ketika undang-undang ini dibikin, aspek asas keadilannya sama rata gitu kan. Nah, sekarang asas keadilan harus disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi. Apakah keadilan harus sama rata gitu kan? Nah, itu salah satu contohnya yang memang perlu ada semacam update gitu ya, yang perlu diperbarui lagi dong undang-undangnya berarti ya. Tapi secara operasional kan keberadaan dari undang-undang itu kemanfaatannya itu kan dirasakan oleh masyarakat sih, yang kami lihat gitu ya. Contohnya kayak beberapa kecelakaan itu memang santunan itu selalu diberikan kepada korban gitu ya. Artinya kalau misalkan satu peristiwa kecelakaan gitu kan, dari santunan itu program itu sudah diberikan langsung lah. Jadi masyarakat memang banyak kebantu yang kami lihat dengan adanya santunan itu gitu. Tapi bagaimana distribusinya atau enggak kewajibannya itu harus diklasifikasi lagi ya. Betul. Jadi bagaimana kewajiban pemumpukan dananya yang selama ini yang existing itu kan sama, keadilannya itu kan sama rasa sama rata gitu ya. Nah, mungkin keadilan itu tahun 64. Nah, mungkin dari aspek ini bisa dilakukan progresif gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Oke Pak Haryo, nggak terasa sudah 1 jam. 1 jam kita bincang-bincang. Terima kasih banyak atas banyak insight-nya Pak Haryo. Terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir di Akurat ya. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita ini menjadi banyak masukan ya buat pemerintah. Dan zero accident tadi betul-betul bisa terwujud. Kalau nggak tahun ini, mudah-mudahan tahun depan lah. Iya, pokoknya harus semangat itu emang harus ada. Terutama di masa libur panjang seperti ini. Betul.
Kawan akurat, demikian dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Akurat Talk. Kena tuh barang.